Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Pada pagi hari ini, renungan firman Allah berjudul Hidup oleh Roh yang diambil di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Firman Allah berkata, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Akan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup Kristen itu dibagi menjadi dua bagian yang sangat penting. Pertama, hidup di dalam daging karena kita memang masih hidup di dalam daging. Tetapi yang kedua, hidup oleh roh. Dan Alkitab mengatakan, manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya, hari demi hari kita biarkan daging kita dikendalikan oleh roh dan bukan membiarkan roh kita dikendalikan oleh daging kita. Karena orang yang hidup di dalam daging akan binasa, tetapi orang yang hidup oleh roh akan dipermuliakan dan beroleh hidup yang kekal. Dalam bacaan hari ini, Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia hiduplah oleh roh, yaitu memiliki tujuan hidup yang berbeda. Bukan lagi bagaimana menyenangkan daging, bukan lagi bagaimana mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan bagaimana nama Kristus dipermuliakan, bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, bagaimana kerajaan Allah diluaskan. Jadi, orang yang hidup oleh roh memiliki tujuan hidup yang berbeda. Yang kedua adalah memiliki kekuatan untuk menolak keinginan daging. Terkadang seorang istri berkata, mana mungkin aku tunduk kepada suamiku? Mana mungkin aku mengalah kepada suamiku? Perbuatannya sudah terlalu menyakitkan hatiku. Orang yang hidup oleh roh memiliki tujuan hidup yang berbeda, yaitu bagaimana jiwa diselamatkan. Bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga terkadang memang harus kita izinkan karena manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi semakin daging kita disalibkan, semakin roh kita dikuatkan. Yang ketiga, memiliki ciri hidup yang jelas. Jadi bukan sekedar percaya Roh Kudus, bukan sekedar berkata-kata dalam bahasa roh, melainkan memperlihatkan buah Roh Kudus. Sebagai hamba Tuhan, saya mau saudara merenungkan, sudahkah buah roh tampak dalam keseharian hidup saudara? Yang keempat, memiliki kerinduan untuk terus disempurnakan. Alkitab mengatakan, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi ketika kita hidup oleh roh, ada kerinduan untuk disempurnakan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang kita belum sempurna, tetapi lewat firman kita disempurnakan. Lewat kuasa Roh Kudus kita disempurnakan. Ketika saudara hidup di dalam daging, saudara akan tertekan habis. Tetapi ketika saudara hidup oleh Roh, semakin hari saudara akan semakin kuat.
langkah-langkah hidup saudara akan penuh dengan kemenangan, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.